Selamat malam dan selamat beribadah di dalam ibadah PLK Gerakan Pemuda yang dilaksanakan secara video recording. Ibadah pada malam hari ini dipimpin oleh Saudari Vikaris Valerie. Kiranya ibadah ini menjadikan masa muda kita kuat dan perkasa. Mari kita bernyanyi, ada satu sobatku dan sebab kau besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Mari kita saat teduh sejenak. Rekan-rekan pemuda, mari menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. GPers, mari bernyanyi, mari menghadap Allah.
kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena di kesempatan pada hari ini kami sangat mengucap syukur serta berterima kasih karena penyertaan kasih-Mu sehingga kami anak-anak-Mu dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti ibadah gerakan pemuda. Kiranya Engkau mau memberkati ibadah kami Bapa dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya nanti apa yang kami dengar, apa yang kami baca, serta apa yang kami renungkan pada hari ini itu dapat menjadi pedoman bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur yang ke-95, pasalnya yang ke-95, baitnya yang pertama sampai yang ke-5, yang berkata, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Rekan-rekan pemuda sekalian, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita siapkan bacaan kita dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-5, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-9. Sebelum itu, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk setiap kebaikan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Di tengah pandemi global COVID-19 yang terjadi saat ini, kami hendak membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh senantiasa menguatkan setiap kami dan senantiasa memberikan pengharapan bagi setiap kami yang takut, cemas, dan khawatir akan kondisi saat ini. Inilah doa dan syukur kami ya Allah. Terima kasih. Amin. Kita akan membaca kitab Keluaran pasalnya yang ke-5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya akan baca untuk rekan-rekan sekalian. Keluaran pasalnya yang ke-5, ayatnya yang pertama. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani
telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lalu kata Firaun, lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengarah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya. Karena mereka pemalas, itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan kemudian boleh melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. Mudah sekalian, di tengah mewabahnya virus COVID-19 saat ini, membawa kita pada kerinduan yang serupa dengan bangsa Israel pada bacaan kita. Mereka yang saat itu sedang menjalani kerja paksa di Mesir memiliki kerinduan untuk pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan saat ini ketika kita sedang menghadapi virus COVID-19, kita rindu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita rindu untuk bersekutu bersama dengan rekan-rekan pemuda lainnya. Dan juga rindu untuk melakukan aktivitas di luar rumah seperti biasanya. Namun demikian, ada perbedaan yang nyata antara kita dan juga bangsa Israel saat itu. Perbedaan tersebut adalah apa yang boleh menghalangi kita. Bangsa Israel dihalangi oleh Firaun, sedangkan kita dihalangi oleh keadaan saat ini. Keadaan begitu mencekam kita, begitu menakutkan kita, begitu membuat kita khawatir dan merasa cemas akan hari esok. Namun demikian, halangan yang ada bagi kita saat ini maupun bagi bangsa Israel saat itu adalah rancangan Tuhan. Ketika kita percaya bahwa Tuhan merancangkan segala sesuatu, maka baik buruk maupun baik, Tuhanlah yang merancangkan hal tersebut. Tuhan yang boleh menyertai kita untuk melewati setiap rancangannya dalam kehidupan kita, apapun itu. Dan di tengah kondisi saat ini, kita diutus juga untuk jadi orang-orang seperti Musa dan juga Harun. Saat itu bagi bangsa Israel, Tuhan mengutus Musa dan juga Harun. Dan saat ini Tuhan mengutus setiap kita, anak-anaknya, untuk menjadi orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan lewat setiap langkah kehidupan kita. Apapun yang boleh terjadi saat ini, kiranya itu tidak menghalangi kita untuk menjadi orang-orang yang menyemangati orang lain, memberikan hal-hal positif, apa yang bisa kita bagikan bagi orang lain, menjadi perpanjangan tangan Tuhan di tengah kondisi yang sangat menakutkan ini. Kiranya kita senantiasa saling menguatkan dan melakukan bagian kita. Bagi kita yang mungkin menjadi garda terdepan, apapun profesi kita, sebagai orang-orang yang masih bekerja di luar rumah, baik mereka yang juga bekerja secara langsung berinteraksi dengan para pasien atau orang-orang yang terkena terpapar virus ini, mari kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Atau bagi kita yang memiliki pekerjaan lain dan harus tetap di rumah sesuai imbauan yang ada, mari kita lakukan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik.
Kiranya kita bisa melakukan tugas dan bagian kita dengan baik secara masing-masing, agar kerinduan kita bersama untuk bersama melawan virus ini, agar kita dapat kembali beraktivitas seperti biasanya, itu dapat terjadi. Kiranya Tuhan juga memampukan dan menguatkan setiap kita untuk menjalani apapun bagian kita dalam kehidupan ini, agar kerinduan kita memuji dan memuliakan namanya dapat senantiasa terrealisasi di depannya. Tuhan memberkati kita semua. Stay safe di rumah aja. Pemuda sekalian, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca serta renungkan bersama. Kiranya apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama ini boleh senantiasa menguatkan setiap kami di tengah wabah COVID-19 yang semakin mencekam hati, pikiran, bahkan setiap aktivitas kami sehari-hari. Kiranya setiap kami boleh senantiasa Engkau kuatkan dalam menjalani hari-hari yang berat ini. Dan kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu hadir bagi setiap kami yang berserah kepada-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami untuk senantiasa menjadi orang-orang yang menebarkan hal-hal positif bagi orang-orang di sekitar kami. Bukan ketakutan, bukan kecemasan, tapi kami senantiasa boleh menguatkan satu sama lain. Karena masalah yang terjadi saat ini bukan masalah kami sendiri, tapi masalah kita bersama. Kiranya kerinduan kami untuk berkumpul bersama, untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu, itu semua boleh terrealisasi dengan baik. Tiba saatnya nanti, waktu Tuhan yang terbaik, kami boleh kembali beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi para tim medis yang saat ini berjuang menyembuhkan para pasien, para orang-orang yang terpapar oleh virus ini. Kiranya tangan kasih Tuhan selalu hadir bagi mereka, menguatkan, menjaga mereka. Berdoa juga bagi setiap kami yang saat ini kehilangan pekerjaan kami. Kami yang di rumah saja dan kehilangan pekerjaan kami, kiranya rangkulan tangan kasih Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, menguatkan setiap kami hingga pada saatnya nanti waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan boleh menganugerahkan pekerjaan baru bagi setiap kami. Bagi setiap kami yang bekerja, bersekolah dari rumah, kiranya tangan kasih Tuhan juga boleh menyertai setiap kami. Dalam setiap aktivitas yang boleh kami jalani, kami percaya Tuhan selalu dan senantiasa hadir
dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Berdoa juga bagi rekan-rekan pemuda yang boleh Tuhan tambahkan 1 tahun usia bagi mereka. Di tengah mewabahnya virus ini, kami tetap percaya bahwa nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan lewat 1 tahun pertambahan usia ini, itu adalah bukti nyata bahwa Tuhan selalu ada dan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan baik maupun buruk yang boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kiranya ini semua boleh kami syukuri sebagai rancangan Tuhan yang boleh memproses kehidupan kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih ya Allah, terima kasih kami ucapkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan pemuda, marilah mengungkapkan syukur dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Persembahan dalam ibadah kali ini dapat dikumpulkan secara pribadi dan dapat dibawa pada ibadah hari Minggu yang akan datang, atau dapat melalui transfer ke rekening mandiri GPIB Betania. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 86, Aku Bersyukur, bait yang pertama sampai ketiga. Rekan-rekan GP, mari kita bawa persembahan kita dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat-Mu, terima kasih Tuhan atas ibadah yang boleh berjalan hingga saat ini. Tuhan, kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat-Mu, Engkau yang memberkati persembahan kami, kiranya ya Bapa dapat dipergunakan lebih baik lagi dalam pelayanan gereja kami. Tuhan juga memberkati Bapa, tangan-tangan yang memberi, kiranya berkat semakin dilimpahkan kepada mereka Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Rekan-rekan, kita kembali bernyanyi dari Gita Bakti 208, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar bersama pada malam hari ini dapat menjadi pedoman untuk kehidupan kita masing-masing. Kita tutup ibadah ini dengan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah, puji dan syukur karena pada malam hari ini kami boleh mengikuti ibadah gerakan pemuda di rumah kami masing-masing. Terima kasih juga ya Tuhan atas bimbingan Roh Kudus-Mu, kami boleh menyelesaikan ibadah ini dengan baik dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Ya Tuhan, terima kasih juga atas Kak Valeri yang telah membagikan firman-Nya pada malam hari ini. Berkatilah dia ya Tuhan dalam pelayanannya, dalam kesehatannya, dan juga kehidupan dia sehari-hari. Ya Tuhan, berkati juga rekan-rekan pemuda dimanapun mereka berada dalam aktivitas apapun. Ya Tuhan, berilah kami kemampuan untuk selalu kuat, berilah kami kesabaran, berilah kami sukacita, dan selalu ingatkan kami untuk bersyukur dengan segala apa yang telah diberikan oleh-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami. Kiranya Engkau dengar permohonan doa kami ini. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.